Bukan cuma smartphone aja, sekarang Infinix rilis tablet pertamanya yang siap gebrak pasar tablet 1 jutaan. Oke, jadi ini dia produknya guys, si Infinix Xpad. Yang kalau kita lihat dari boxnya ini lebih simple ya dibandingin desain-desain box HP Infinix. Jadi boxnya warna putih, ada gambar produknya di tengahnya. Yang kalau kita lihat desainnya ini lumayan cakep ya, ada logo Infinix Xpad dan di sini ada variannya. Jadi ini yang ROM-nya 256 GB dengan RAM 4 GB. Untuk di samping ini ada beberapa selling point dari tablet ini ya. Seperti layarnya, dia pakai ukuran 11 inch dengan resolusi Full HD+. Kalau untuk chipsetnya ini emang chipset yang biasa dipakai di HP Infinix ya, Helio G99. Dan dia juga punya Vollax AI, ini personal voice assistant. Untuk di bagian belakangnya ini lebih lengkap spek dari tablet ini ya. Jadi dia punya 4 speaker, Android 14 dan juga ada multi device collaboration. Dan yang mau kita coba ini adalah yang warna stellar grey. Oke, langsung aja kita unbox ya. Jadi ini masih baru, masih segel plastikan ya, bergaransi resmi guys. Oke. Jadi pertama di sini disambut sama tabletnya ya. Ini ada tulisan Infinix. Dipegang berasa solid dan juga tipis guys. Nanti kita bahas lebih lengkap. Kita cek dulu aja kelengkapannya ya. Jadi untuk di bagian tengah di sini ada ini buku panduan dan juga kartu garansi. Terus di sini ada adapter charger ya. Jadi dia ini punya output maksimal 18 watt. Terus ada kabel, ini kabel USB Type-C. Ada SIM ejector ya, tapi ini yang versi WiFi only, jadi kemungkinan ini dipakai untuk slot micro SD ya. Dan ya udah nggak ada apa-apa lagi, langsung aja kita lihat tabletnya ya. Nah jadi di sini bungkusnya kelihatan lebih premium ya, soalnya biasanya tablet dengan harga segini tuh bungkusnya kayak plastik aja, dan ini tuh kayak kain dan tertulis Infinix gitu guys. Dan yuk, ini dia tabletnya. Yang kalau di bagian depan di sini ada kameranya ya, kamera depan. Jadi dia ini makainya mode landscape. Kalau untuk di bagian samping ini ada USB-C ya untuk charging, masih ada audio jack dan kelihatan ya tablet ini tipis. Ini ada grill speaker, ada 2. Tadi tertulis 4 speaker, jadi ada 2 di sisi kanan dan 2 lagi di sisi sebelah kiri. Kalau untuk di bagian bawah polosan aja, dan kalau di atas ini ada mic ya, ada lubang mic, terus ada slot. Kita coba lihat dulu ini slotnya. Yang kalau versi WiFi only sih harusnya ini nggak ada SIM-nya ya, cuma untuk micro SD aja. Ya, jadi dia cuma ada 1 slot micro SD. Tapi ada juga Infinix yang versi selulernya ya. Tapi nanti adanya di bulan depan guys. Kita bahas yang WiFi only dulu ya. Di sini ada tombol volume dan juga power, dan ini dia untuk bagian belakangnya. Wih. Untuk kameranya dia tipenya kayak gini ya. Jadi ada kayak 3 kamera, tapi aslinya cuma 1. Yang satu ini flash dan yang satu hiasan aja. Di sini ada logo Infinix ya. Terus di sini tuh kayak ada, kalau misalnya kita foto malam itu apa namanya, Bima Sakti gitu guys. Yuk lihat ya galaksi kita nih kelihatan. Dan untuk material sendiri ini feelnya sih metal ya materialnya. Oke, lumayan keren. Langsung yuk kita coba nyalain, terus setup dan install beberapa aplikasi buat nyobain lebih lengkap si Infinix Xpad ini ya, tablet pertama dari Infinix. Nah pertama kita bahas untuk harganya dulu guys, yang mana tablet ini tuh bakal punya 3 varian ya. Jadi varian yang pertama untuk yang WiFi only, ini ada yang RAM 4 GB dengan ROM 128 GB. Ini untuk harganya kisaran atau bocorannya masih di 1 jutaan. Sedangkan untuk yang RAM 4 GB dengan ROM 256 GB ini harganya di 2 jutaan kecil ya. Jadi saat video ini dibuat saya belum tahu harga resminya, karena
Infinix Xpad ini baru akan di launching di tanggal 27 Agustus jam 12 siang. Terus ada juga varian yang Wi-Fi plus 4G ya, tapi ini akan diperkenalkan di bulan September. Nah lanjut, salah satu nilai jual utama dari tablet ini yaitu di displaynya, di mana layarnya ini ukurannya 11 inch dengan panel IPS, punya resolusi Full HD Plus ya, 1200 x 1920 pixel. So untuk rasionya ini 16:10 dan punya refresh rate 90 Hz. Ini udah oke banget di level harganya. Dan untuk desainnya juga aku akuin cakep ya, karena dia ini punya back cover dan frame metal, apalagi ini tipis juga, cuma 7,58 mm. Kalau untuk performa, dia ini chipsetnya tergolong kenceng ya, menggunakan MediaTek Helio G99 dengan RAM 4GB LPDDR4X dan ROM-nya yang kita tes kali ini yang varian 256GB UFS. Nah untuk main game ada namanya X Arena. Jadi ini tuh kayak mode game gitu guys, agar gaming makin optimal dan juga nggak terganggu sama notifikasinya. Nah ini aku coba tes untuk main Free Fire, dan buat main ini enak guys ya. Padahal aku tesnya di grafis ultra dengan FPS tinggi, ini nggak ada frame drop. So aku bilang ini masih sesuai ya sama tag lainnya, layar luas, push rank tanpa batas. Nah kalau untuk penggunaan lain tentu aja lancar ya, untuk browsing, untuk lihat-lihat galeri, bahkan bisa multitasking dua aplikasi kayak gini dan masih lancar ya, karena dia ini menggunakan Android 14 yang juga minim bloatware. Kalau untuk nonton, tablet ini juga enak. Selain layarnya luas, tablet ini tuh punya 4 speaker, yang kalau posisinya landscape ini kan posisi speakernya tuh ada di samping kanan dan kirinya. Jadi suaranya jujur nih guys ya, ini terbaik nih buat kelas harga 1 jutaan. Nah lanjut, di sini aku coba pasangin dengan keyboard case. Ini ternyata enak aja ya. Bahkan aku ngetik skrip video ini menggunakan tablet ini guys. So aman juga ya kalau misalnya dipakai untuk ngebantu kerjaan. Cuman sayangnya ini keyboardnya tuh bukan bonus ya, dijual terpisah. Nah untuk storage-nya ini lumayan ya. Ini kita cobain yang 256GB. Ini udah gede banget guys ya. Dan kalaupun kurang masih bisa ditambah micro SD lagi. Nah kalau untuk baterainya sih ini 7000 mAh. Ini udah lumayan lah ya di kelas tablet. Dan kalau untuk chargingnya sih ini di 18 watt. So untuk chargingnya ini sekitar 3 jam lebih. Nah lanjut, tablet ini punya kamera ya, 8 megapiksel untuk kamera depan. Yang untuk hasilnya seperti ini guys ya. Nah untuk kamera depan tablet kan nggak mungkin juga ya dipakai untuk vlogging ataupun selfie-selfie. Palingan ini dipakainya untuk video call ataupun meeting online. Dan hasilnya sih aku bilang udah cakep banget ya, karena videonya juga ini bisa maksimal di resolusi 2K. Dan kalau untuk kamera belakangnya ini di 8 megapiksel juga. Yang untuk foto-foto kayak nunjukin sesuatu sih ini udah cukup banget ya. Bahkan untuk dokumen atau tulisan aja ini masih jelas banget. Nah kalau ini untuk video kamera belakangnya nih, ini sama ya, bisa merekam hingga resolusi 2K. Ya udah sangat mencukupi lah buat kelas tablet. So untuk kesimpulan video unboxing tablet pertama dari Infinix ini, kalau kita ngeliat dari segi layar, desain, speaker, dan performa, ini bisa dibilang yang terbaik ya buat kelas harga 1 jutaan. Apalagi nanti juga ada opsi pilihan kalau misalnya pengen yang 4G seluler, dan bakal lebih lengkap lagi kalau misalnya nanti disediain juga untuk aksesorisnya ya, seperti keyboard, case, ataupun pensilnya. Cuma tetap guys ya, ini bukanlah sebuah produk yang sempurna. Jadi ada beberapa catatan nih. Yang pertama di OS-nya ini udah pakai Android 14, nggak banyak customisasi dan bloatware, jadi enteng. Cuma OS-nya tuh belum seperti OS tablet ya, jadi masih kayak OS HP yang digedein. Kalau untuk fitur Volux Voice Assistant-nya ini sebenarnya udah cakep ya. Perintah suara atau untuk menjelaskan sesuatu ini udah bagus, karena basicnya kan ini ChatGPT. Cuma sayangnya ini belum bisa bahasa Indonesia. The MediaTek Helio G99 is a powerful gaming chipset
Designed for mid-range smartphones, it features an octa-core processor. Sama ada satu lagi fitur namanya multi-device collaboration. Ini sebenarnya fitur yang keren banget ya. Karena tablet ini tuh jadi bisa terkoneksi dengan smartphone Infinix atau dengan PC dan juga laptop. Kayak ada ekosistemnya gitu guys ya. Cuman sayangnya ketika aku otak-atik tuh belum ketemu fiturnya. Entah karena emang belum tersedia ya, karena kan ini emang belum rilis resmi atau harus download aplikasi lagi. Nanti aku coba ulik-ulik dulu guys, dan kita bahas lebih lengkap di video reviewnya. But overall dengan harga yang bocorannya 1 jutaan nih ya. Cuman 1 jutaan berapa sih saya belum tahu lebih pasnya. Besok kita tunggu aja di launchingnya ya untuk harga pastinya. Aku bilang sih tablet ini layak buat jadi rajanya tablet Android 1 jutaan. Gimana? Setuju atau enggak? Coba kasih komen di bawah ya. Oke, jadi gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.